Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, selamat datang di program web saya. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Rozaki dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya dari kelas R02. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah kerangka HTML. Agar kerangka HTML kita terlihat cantik, kita akan belajar menggunakan CSS styling. Apa sih CSS itu? CSS itu adalah staging stylistic atau dalam bahasa yang mengdeskripsikan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Jadi, secara sederhana, CSS itu adalah bagian dari HTML atau lebih simpelnya kita tuh sebuah alat atau tata rias di mana HTML itu bajunya dan CSS itu adalah alat buat ngeriasnya. Contohnya kita pakai baju nih. Nah, baju kita polos putih. Bagaimana baju kita tuh punya corak, punya warna. Nah, di sanalah CSS itu bekerja. Aku kan memberitahu kalau CSS itu tuh ada tiga cara untuk menghubungkan atau menggunakan CSS agar CSS itu bisa ditampilkan ke dalam HTML. Yang pertama kita akan menggunakan inline. Inline itu sebenarnya tidak disarankan untuk para programmer lainnya ataupun programmer programmer pada umumnya. Karena inline itu sangat sulit. Jadi kita harus menuliskan tag CSS itu secara langsung di dalam teks HTML. Contohnya nih, misalnya tag paragraf P. Nah, sudah P itu kita harus menuliskannya tag apa ya kode CSS itu di dalam situ. Nah, nanti kalian akan tahu setelah saya contohkan. Yang kedua ada internal, di mana internal itu di dalam HTML langsung, tapi menggunakan um, tag style. Jadi di dalam head itu tuh kita harus mendeklarasikan sebuah sebuah tag yang namanya style. Nah, di dalam situ kita akan buat kode CSS-nya. Yang kedua ya, yang ketiga ada external, di mana kita menggunakan file baru. File itu akan dinamakan style.css. Nah, file itulah akan digunakan untuk menghubungkan atau nanti kalau misalnya apa sih namanya? Kalau kita kita ingin HTML itu bisa nyambung ke file CSS, ada penghubungnya juga. Nah, oke guys, kita mulai aja. Nah, untuk pertama tadi kan saya udah kasih tahu kalau misalnya penggunaan tag CSS itu yang dalam menggunakan inline itu tidak disarankan. Contohnya di header, kita gunakan header sebagai contohnya. Contohnya itu misalnya di header H1 berarti style. Kita langsung tuliskan style, guys. Style kita titik dua. Kalau di sini kita enter aja dulu. Nggak ngapa nggak masalah dia. Kalau di enter di bagian sininya baru kita tuliskan kodenya. Kita ingin warna color, berarti kita ketikkan color. Kita pilih ingin warna abu-abu deh. Nah, jangan abu-abu. Kalau abu-abu nggak kelihatan nanti. Red aja deh. Red kita lebih bagus. Biar kelihatan. Nah, kelihatan kan kalau ini sebuah header yang kita buat itu sama tadi sama halaman ini. Nah, itu semua tandanya merah. Kenapa? Karena kita langsung menuliskan stylenya di dalam header, tidak terpisah. Itu penggunaan len. Jadi tidak sangat tidak disarankan karena kalian harus mengetikkan semua kodenya nih. Satu-satu misalnya habis header P. Kayak kalau misalnya headernya ada 8, kalian harus mengetikkan satu 8 ini. Sangat-sangat tidak disarankan. Nah, itu untuk yang pertama tadi kita kembalikan lagi ya, guys. Contohnya itu untuk yang pertama ya, guys. Nah, untuk yang kedua itu penggunaan style di mana dia menuliskan kode CSS itu di dalam HTML yang langsung di dalam head di sini nih, guys. Kita langsung tulis di sini style. Uh, style. Jangan lupa tutup tanda tutup kurungnya, guys. Nah, kita enter. Contohnya kita mau nuliskan body aja deh. Body dulu. Hmm, body kita pakai background color aja deh, guys.
Background colornya kita ingin warna warna azura deh. Jangan, kalau putih kan kita kebiruin ya. Keren guys. Contohnya warna biru background colornya. Ini kalau misalnya kita mau naruh ini di style CSS itu CSS itu langsung kita taruh di dalam HTML-nya. Penggunaan CSS yang dalam HTML itu boleh aja. Itu lebih meminimalisir penggunaan. Jadi kalau misalnya kita banyak kode atau file, jadi kita gampang, kita cuma menuliskan di dalam HTML. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan tambahan-tambahan file, jadi lebih tersusun, terstruktur lah file-file kita. Contoh ini mau kita tambah lagi, nah, kita tambahin margin deh. Margin tuh untuk jarak ya. Jangan ya, jangan auto. Auto ini kita taruh 15 pixel aja. Nah, guys, kalau di HTML itu tuh ada jarak-jarak kayak pixel, terus titik, titik juga tuh. Terus kalau habis titik tuh persen, persen juga. Nanti kalian bisa cek untuk warna-warna itu, kalian bisa cek di Google. Kalian ketikin aja kode warna CSS style. Nanti bakal, nah kalau kalian udah ngetik kan, udah ketemu nih. Tinggal kalian salin aja ke sini. Nah, ini kan udah nih. Mau ditambah lagi boleh, kita tambah pending deh. Bisa. Pendingnya kita taruh berapa ya? Taruh 10 aja deh, masa banyak banget. 10 pixel boleh. Misalkan tetap kayaknya ada yang error deh. Nggak usah deh, kalau pending kamu menurutku kurang dah. Nggak masuk. Oh, body nggak pakai pending lupa. Tapi kalau kalian mau pakai pending boleh. Pending tuh jarak atas bawah loh. Margin tuh kiri kanan. Nah, jadi kalau kalian ini kan mau mau ngetes lagi boleh kalian ubah jadi 30 nih misalnya 130. Nah, jadi kecil banget guys. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau di aku 15 karena emang jaraknya udah sesuai. Nah, kalian kita masuk ke tiga nih. Yang tiga tadi itu adalah eksternal, di mana kita harus membuat file baru. File baru di sini tuh kita buat style titik CSS. Kenapa kita menggunakan titik CSS? Karena agar file itu bisa mendeklarasikan kalau file itu ada file CSS. Nah, di HTML juga bakal nanti kita gampang manggil ya. Kita hapus dulu sini. Hilang kan? Nah, kita mana ya? Dulu. Boleh sambil ikutin ya teman-teman. Kita di body itu kita jangan salah tanda klik ya. Background color kita pakai background color black aja. Uh, Blue, aku suka warna blue ya guys. Kenapa belum muncul bang? Kok belum muncul bang? Belum dong, karena kita belum mendeklarasikan file CSS ini di dalam HTML-nya. Nah, kita majukan dulu. Cuma 15 karena aku suka 15. Sudah 15. Terus apalagi sih bang selain body? H1 dong. Nah, jadi aduh bentar, bentar. Nah, guys, apa sih selain body, guys? Nah, kalian bisa. Kenapa namanya body gitu, Bang? Gitu. Nah, aku kan menjelaskan sedikit. Untuk mendeklarasikan kita mau menghias di mana HTML-nya, kita harus mendeklarasikan nama kontainernya atau nama tag yang di dalam HTML. Misalnya kita mau mendeklarasikan tag body. Nah, maka pas body yang kita ketikkan di CSS-nya. Kecuali kalau misal H1, kita mau mendeklarasikan H1 ini, berarti harus H1 dong kita tuliskan. Sini contohnya ini. Nah,
buat lagi. Sekarang kita taruh powernya, hmm, powernya kita bikin aku aja dah. Jangan lupa tuh, jangan lupa tanda tutupnya, karena biasa programmer-programmer itu kebanyakan typo-typo ataupun kelupaan tanda tutup-tutup ini loh. Habis itu, habis H1 kita pakai border button, pakai teks aja lah. Sorry. Teksnya kita buat biar rapi ya. Kita buat center. Center tuh maksudnya tengah loh teman-teman. Kalian mau langsung lihat boleh. Nah, kalian kalau mau biar kalian bisa masuk, kita ketikkan dulu di sini link. Hmm, ketikkan dulu. Sheetnya nggak masuk loh. Kenapa ini? If kita here, itu, nah, style style shift ini fungsinya apa sih teman-teman? Nah, fungsi style shift itu untuk mendeklarasikan bahwa link ini tuh ada link CSS. Dia bakal mengalami link CSS-nya. Nah, di sini kita mendeklarasikan nama file CSS kita. Nah, untuk nama file itu harus sama-sama nama file yang kita buat ini, guys. Kalau misalnya beda tuh dia nggak kebaca atau nggak akan tampil penampilannya. Contohnya nih, saya aku buat gini deh, stylist titik CSS. Jangan lupa tanda tutup ya. Nah, belum muncul kan? Padahal kita udah buat auto. Nah, kita udah buat loh teman-teman. Udah buat beberapa, tapi nggak muncul dia. Kenapa ya? Pasti tanya kan? Nah, kayak itu. Nah, makanya itulah kita harus buatnya harus kita harus buat sama nih, kita sama stylist titik. Nah, bro, di sini keren kan? Nah, kembali ke tes. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan apa nih? Kita ke paragraf ya. Kalau paragraf berarti kita sp, kita jangan tutup tanda tutup. Terus apa sih paragrafnya bagus? Kita kasih color dulu, kasih warna. Kalau warna sih aku lebih demennya ke aqua. Gua tadi udah ya. Yang lain bisa. Terus kita buat dia supaya rapi dulu. Pakainya teksnya tuh biar rapi ya, mas. Kalian kita buat ke central. Beda ke tengah. Jadi kalau ada beberapa tag yang bakalan bisa dipakai di CSS, kalian bisa pelajarin. Kalau aku lebih sukanya biar rapi, dia ke tengah gitu. Aku menggunakan central gitu. Bisa left juga, left tuh kanan, ring tuh kiri bisa. Misalnya nih ya, left. Kalau left tuh dia ke pojok kiri. Kalau ring tuh dia ke kanan. Nah, dia lebih dari kanan ke kiri gitu. Contoh nih, kalau emang kalian mau. Habis itu apa lagi sih, abang-abang, ayo kali. Habis itu kita bakal membuat H2 juga. Kalau mau H2 juga tinggal copy aja yang bagian atasnya, pindahin ke bawah, tinggal kalian ubah aja warnanya sesuka hati kan. Aku mau warna hijau bang, boleh warna hijau juga. Nah, jangan lupa kodenya. Oke, okay. Sorry, typo. Habis itu apa lagi sih? Nah, untuk all itu juga bisa. Kita ul tuh biar lebih rapi loh. Ul tadi kan udah aku jelasin. Kalau masih belum ngerti ulnya apa, bisa balik aja ke video sebelumnya di bagian video HTML. Boleh guys ya guys. Nah, tekan dulu, masukin. Habis itu di bagian ul kita pasang bordernya dulu biar karena dia terus paragraf. Kita pakai pixel titik A 2 pixel. 2 pixel, 2 pixel, so, so, kenapa aku memilih solid background? Karena biar ada kotak, biar rapi.
Biar rapi gitu loh. Kan wah itu kan jadinya. Habis itu kita, saya kurang. Habis itu kita bisa pakai depending jarak kiri kanannya. Hmm, taruh 10 pixel ya. 15 deh kayaknya kalau 10 pixel kurang kelihatan deh. Kalian guys, ini jarak ini. Nah, ah, kalian gini lah kalau penggunaan CSS yang eksternal di luar tag HTML. Sebenarnya untuk file-file atau kerja biasa tuh nggak diperbolehkan cuy. Tapi untuk project-project besar saya sarankan menggunakan style yang sini. Jangan lupa tuh turun. Stylus. Aku sarankan kalian menggunakan ini guys. Kalau kalau menggunakan proyek-proyek besar yang proyeknya isi file yang banyak atau apa, kalian bisa menggunakan ini. Oke, kita sampai di sini dulu. Thanks for watching. Back to kita akan lanjut ke bagian video ketiga. Kita akan membahas tentang JavaScript. Nantikan. Thank you semuanya. Bye bye.